Ya, jadi Nietzsche hampir 6 tahun hidup di asrama seperti itu dengan didikan keras Protestan ya, karena dari situlah banyak pendeta-pendeta muncul dengan tradisi klasik. Ya, jadi Nietzsche mulai berkenalan dengan filsuf-filsuf atau penyair atau pengarang-pengarang Yunani ketika di SMA ini. Ada beberapa mengenai kisah-kisah yang disebutkan oleh Kurt Paul Janssen, di mana hukuman-hukuman yang pernah diterima waktu di asrama begitu ya. Karena tercatat semua ya dalam model asrama seperti itu. Apapun ya, misalnya ada murid mencuri alpukat begitu ya. Ada murid keluar dari rumah ya, melebihi jam yang ditentukan gitu ya. Semua dicatat dan ada hukumannya. Nietzsche pernah ketahuan sekali mabuk gitu ya dengan teman-temannya. Jadi keluar hari Minggu kan rekreasi, kebanyakan minum gitu ya. Dan itu dicatat oleh sekolah. Nah, di high school level inilah, di SMA inilah dia sudah menulis tentang Theognis dari Megara misalnya, seorang pengarang Yunani. Kemudian nanti dari Forta ini, setelah lulus Forta, sebagaimana anjuran orang tuanya, maka dia lalu setelah SMA dia belajar di Fakultas Teologi, dia untuk menjadi pendeta ya. Tetapi dia hanya kuat setahun. Jadi dia hanya belajar teologi setahun, nggak tahu kenapa. Lalu dia semacam sudah memutuskan bahwa karirnya tidak akan menjadi pendeta, maka lalu dia pindah ke Leipzig untuk belajar filologi. Jadi sejak saat itulah karirnya akan lebih masuk ke filologi. Dan satu hal yang juga perlu kita sadari di sini, Nietzsche had already argued that historical research has discredited the central teachings of Christianity. Ya, jadi saya gambarkan di sini tokoh namanya David Strauss yang menulis buku Life of Jesus ya. Ini konteks yang perlu juga dipahami karena Nietzsche mengkritik banyak Kristianisme, mengkritik agama-agama, yaitu yang namanya disebut teologi liberal, yang benih-benihnya sudah muncul di kelompok Protestan, jadi bukan Katolik ya. Jadi justru secara menarik yang meliberalkan teologi itu bukan pertama-tama bukan kelompok Katolik, karena Katolik dikenal selalu ortodoks tradisional ya, tetapi kelompok Protestan. Jadi mulai katakan dengan Feuerbach abad-abad 18-19 itu sudah mulai pemikir-pemikir teologi liberal yang mencoba membedakan antara yang disebut sebagai historical Jesus dengan Christ of faith, antara Yesus historis dan Kristus sebagai iman ya. Jadi ini yang nanti penting, karena orang seperti David Strauss, seperti Feuerbach yang bicara mengenai the essence of Christianity, mereka kan mengatakan bahwa Kristianisme itu apa sih? Mengapa ada ajaran dogma, ajaran ini, itu segala macam. Ini kan sebetulnya semuanya ciptaan Paulus. Ya, jadi yang membuat gereja menjadi seperti ini, itu sebetulnya Paulus. Sebagaimana kalau dirunut itu di surat-surat Santo Paulus ya. Lah Yesus itu siapa? Yesus bagaimana diceritakan oleh 4 pengarang Injil sepertinya berbeda dengan Kristus yang diwartakan oleh Paulus. Ya, jadi kalau ini adalah Paulus, maka ini adalah sejarah. Dan mereka mulai akan membedakan bahwa yang namanya Yesus historis itu adalah ya manusia yang baik-baik ya, mengajarkan yang baik-baik supaya kita mengampuni, berbelas kasih begitu ya. Pelacur juga diterima ya, orang Farisi juga diterima begitu ya, pemungut cukai diterima begitu ya. Tapi dia tidak mendirikan agama. Dia nggak bikin agama, dia nggak bikin institusi, nggak bikin apa-apa. Nah, Christ of faith inilah, iman inilah yang diwartakan Paulus, yang lalu menjadi gereja dengan segala institusi yang katakan membelenggu manusia. Pembedaan ini penting saya katakan, karena kalau kita membaca Nietzsche dengan sangat teliti akan menggunakan dua istilah ini dalam konteks yang persis. Kalau Nietzsche menulis Yesus, maka dia akan bicara mengenai
manusia yang baik, yang sangat baik, yang mengiyai semuanya dan tidak tahu konsekuensi dari pengiyaan atau positive thinking terhadap dunia itu. Karena demikian positifnya dia kepada dunia, maka akhirnya dia dibunuh, disalib, dan bahkan terhadap pembunuhnya pun dia mengampuni, begitu kan. Ini kan bagaimana orang baik itu sungguh-sungguh baik sampai ujung, begitu ya, sampai dia sendiri mati pun masih diterima, begitu ya, masih mengampuni yang membunuh dia. Sementara nanti kalau Nietzsche menyebut nama Kristus, maka dia di sini akan berbicara mengenai agama Kristiani yang moralistik, yang menghancurkan Eropa, memasukkan Eropa dalam periode nihilisme. Jadi ketika Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, yang lalu tahu segala perilaku kita, tahu perilaku kita dalam arti moral ya, dan dia itu mengawasi kita lewat institusi yang namanya gereja dengan pendeta dan pastornya, yang mereka itulah yang memberikan pembebasan dosa atau penghukuman neraka, begitu ya. Sebuah simbol ide fix ya, kepercayaan seperti patriotisme, seperti fanatisme, seperti apapun isme-isme yang katakan menghancurkan dunia, membelah dunia menjadi dua ya, yang baik dan yang buruk ya. Dengan Anda membelah dunia, artinya Anda sedang membunuh dunia. Karena bagi Nietzsche, dunia, wanita, realitas tidak bisa dipilah-pilah. Realitas adalah apa adanya, seada-adanya, campuran yang baik dan yang buruk. Kalau Anda menerima yang baik, kenapa Anda menolak yang buruk? Ya. Jadi harus diterima dua-duanya. Itulah yang artinya yasagen, menerima realitas apa adanya. Sementara yang namanya moral, atau kalau Anda baca genealogi moral ya, moral Kristianisme atau moral metafisika secara umum, ajarannya adalah sangat sederhana. Dunia ini jahat, dunia ini busuk, dunia ini jelek, begitu ya. Maka kalian harus menolak dunia ini supaya Anda mendapatkan dunia lain setelah nanti. Sederhananya begitu. Ya, jadi Anda diajak menolak realitas seada-adanya demi sesuatu yang disebut oleh Nietzsche Hinterwelt. Dunia bayang-bayang, dunia di seberang sana. Ya, jadi demi dunia di seberang sana, lalu Anda mendiskreditkan apapun yang Anda lihat di dunia ini. Ya, Anda membelah realitas ini, lalu kelompok saya adalah yang baik, berarti yang lain adalah buruk, begitu ya. Jadi penting untuk membedakan ini karena Nietzsche akan bermain-main dengan ini untuk mengatakan bahwa dalam fenomen agama, satu sisi tentu ada yang namanya fenomen, ada hal baik ya dari agama, kenaifan akan kebaikan, begitu ya, baik dengan sangat naif, begitu ya, seperti ini. Tetapi ada juga fenomen yang mengerikan ya dari agama, yang apa ya, yang mengatur menjadi ideologi, yang menghukum, gitu ya, ya membelah realitas, gitu ya. Ini fenomena ini muncul dari yang namanya Kristus. Demikian juga kalau Nietzsche berbicara mengenai orang Yahudi, ini yang kadang-kadang disalah tafsirkan bahwa Nietzsche adalah seorang anti-Semit, karena kadang-kadang Nietzsche itu kadang-kadang kritis terhadap Yahudi. Tetapi harus dipahami kalau Nietzsche berbicara mengenai Yahudi itu, dia membedakan antara Yahudi pra pembuangan dan Yahudi pasca pembuangannya. Kira-kira titik baliknya itu 580 sebelum Masehi. Jadi kita tahu bahwa bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang nomaden, lalu kemudian mulai menjadi kerajaan-kerajaan ya pada tahun 800-an ya, 900, 800, 700, 600 menjadi kerajaan. Tapi kemudian pada tahun 580 mereka akan diserang oleh bangsa Babilonia, dihancurkan ya. Bait Allah Yahudi dihancurkan, diratakan dengan tanah. Bangsa Yahudi akan dibuang ya, diambil, dibawa ke Babilonia. Jadi mereka diambil dari tanah mereka, dibawa ke Babilonia, dibuang. Lalu kemudian Nebukadnezar akan membebaskan mereka sekitar tahun saya lupa 350-an saya kira. Lalu mereka kembali ke tanah Palestina. Dan bangsa yang kembali ini
Yahudi pasca pembuangan menurut Nietzsche berbeda dengan Yahudi sebelum pembuangan. Kalau Yahudi sebelum pembuangan adalah orang-orang yang merdeka, orang yang percaya diri, orang yang punya otonomi, independensi, sama seperti Yesus begitu ya. Maka orang-orang Yahudi pasca pembuangan adalah tipe budak, tipe orang kalah, tipe orang-orang yang butuh pegangan, sama seperti Kristus ya. Ini adalah kelas kaum budak ya, dalam bahasa Nietzsche. Ini kelas kaum budak yang justru karena namanya juga budak ya, budak itu kan ngomongnya sederhana, simple begitu ya, jadi ajaran-ajarannya gampang begitu ya. Justru karena mereka budak itulah mereka yang akan menguasai sejarah ya. Jadi justru karena ajaran-ajarannya itu simple, siapa kawan, siapa lawan ya, kalau benar adalah seperti ini, salah seperti ini, maka ajaran seperti itu gampang ditelan oleh massa yang banyak. Dan itu makanya lalu misalnya seperti Kristianisme bisa meruntuhkan Imperium Romawi, lalu berkuasa menguasai bukan hanya manusia tapi juga pemikiran orang Eropa sampai zamannya Nietzsche. Jadi kalau saya berbicara mengenai budak, tentu saya berbicara dalam kategori Nietzsche orang lemah, orang yang kehendaknya terserak-serak, yang dirinya terserak-serak. Tapi jangan lupa secara sosiologis, secara politis, justru mereka itulah yang menang. Mereka yang membangun sejarah. Jadi itu satu catatan penting untuk melihat bahwa Nietzsche dipengaruhi oleh riset historis tentang Yesus yang membedakan antara fakta Yesus historis dengan Kristus iman. Yang lalu dari situ secara tajam lalu misalnya sebagaimana penelitian ini berkembang sampai abad 20, ini lalu misalnya mencoba mencari-cari sebetulnya Yesus historis itu yang betul-betul historis itu apanya begitu ya. Dan saking rumitnya begitu ya, sehingga nanti akhirnya harus di voting misalnya dari kitab suci perjanjian baru itu ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu di voting ayat mana yang sebetulnya kurang lebih berasal dari mulutnya Yesus, ayat mana yang sebetulnya ini kan tulisannya si Matius gitu ya, ini kan warisan dari kelompok para rasul begitu ya. Jadi di stabilo warna-warna begitu, lalu ahli-ahli eksegit akan voting gitu ya, voting ini ayat ini apakah dari Yesus, siapa setuju angkat tangan gitu. Jadi sampai absurd seperti itu ya, karena penelitian historis memang akhirnya akan selalu berkelindan ya, selalu bercampur aduk dengan apa yang menjadi iman, karena toh sudah 20 abad ya ini berjalannya. Maka posisi-posisi teologi liberal saat ini, kalau Anda pernah mendengar nama Yohanes Rahmat, persis omongannya kayak gini. Ini dia, ini wakilnya ini nih, teologi liberal yang mencoba ya, Yesus historis ya, memisahkannya dengan iman ya. Lalu akhirnya ketika iman Kristus iman dia singkirkan, Yesus historis nggak ketemu, akhirnya jadi kan akhirnya nggak nemu apa-apa begitu ya. Jadi Anda sudah membuang Kristus iman karena Anda percaya pada Yesus historis. Lalu Anda cari-cari secara historis nggak ketemu juga ya, karena memang ya gimana, itu kan sudah 20 abad yang lalu, bagaimana Anda bisa menemukan yang historis dari Yesus begitu ya. Sehingga akhirnya ketika ketemu semua Anda menjadi ya rada-rada seperti Yohanes Rahmat begitu ya. Akhirnya dia percaya pada sains, bahwa yang namanya Tuhan itu harus saintifik, Tuhan itu harus rasional begitu ya. Suatu yang paradoksal juga untuk saya ya, karena kalau kita berkaca pada Nietzsche, ya kamu kembali ke sains juga artinya kamu percaya sama sains ya. Kamu masih butuh percaya begitu ya. Posisi kurang lebih yang saya anut begitu ya, ya teologi liberal tapi juga nggak usah terlalu liberal lah begitu ya. Gimana yang namanya iman itu kan juga sesuatu yang irasional ya, ada hal-hal yang irasional sudah terima saja lah, bagian dari sejarah ya. Asal kita juga nggak terlalu ideologis ya, terlalu historis atau terlalu ideologis iman begitu ya, tapi kita terbuka saja. Jadi ini akhirnya diterima oleh kelompok Katolik tahun 1950 ya. Jadi yang namanya historis kritis ya, metode analisis terhadap kitab suci historis kritis, itu Katolik pun sangat lambat menerimanya karena tidak mudah ya. Ini kalau Anda menerima ini ya, Anda terjungkir balikkan banyak hal ya, karena lalu Anda ngerti bahwa ayat tertentu, ini ternyata hanya konstruksi jemaat saja, ternyata ini berasal dari abad sekian.
ups, ternyata ini. Nah, jadi ada banyak hal akan dibersihkan ya. Dan itu tidak gampang ya, kalau kita butuh ketahanan mental untuk mendengarkan itu semua. Dia akan belajar teologi sebentar di Bonn setahun, kemudian dia akan filologi, dan di sini dia akan bertemu katakan Schopenhauer. Dia akan mengalami semacam pertobatan filosofis ya ketika membaca bukunya Schopenhauer. Dia akan dipengaruhi oleh Schopenhauer. Dia bertemu dengan Richard Wagner, seorang komposer besar, berusaha menjadi dekat dengan dia. Dia dekat dengan Cosima Wagner ya, istrinya Wagner. Tapi dalam arti apa kedekatannya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas Nietzsche masih muda dan dia sangat hormat kepada Wagner yang sudah senior, sudah terkenal ya. Dan dia melihat musik Wagner itu bisa merepresentasikan idealisme dia. Tapi nanti lama-kelamaan Nietzsche sadar bahwa Wagner tidak seperti yang dia inginkan ya. Lalu dia akan berpisah juga dengan Wagner ya. Jadi dia banyak berteman, tapi juga dia akan putus ya dengan teman-temannya. Ini juga penting untuk melihat riwayat hidup Nietzsche. Di Leipzig inilah dia masuk dalam studi Yunani. Dia akan mendirikan asosiasi filologis. Dia akan mengerjakan seorang pengarang kuno, Diogenes Laertios dan Theognis dari Megara. Jadi kita tahu ya, subjek kerjaan Nietzsche selama belajar itu adalah betul-betul murni Yunani. Schopenhauer, dia akan kenal Schopenhauer, dia akan kenal Lange juga, seorang Marxis ya. Ini pada waktu dia muda harus wajib militer ya. Jadi setelah selesai studi, pas mengajar, usia muda dia harus wajib militer pada waktu perang, ada perang Prusia dengan Prancis. Jadi setelah menyelesaikan disertasinya, dan Nietzsche luar biasa, dia sudah diangkat menjadi profesor Fakultas Filologi di Basel sebelum dia menyelesaikan disertasinya. Ya, jadi disertasi belum selesai dia sudah dipanggil sama Universitas Basel untuk mengajar. Nah, baru kemudian sambil mengajar dia menyelesaikan disertasinya, lalu dia lulus. Kemudian periode selanjutnya kita sebut sebagai periode universiter, di mana dia mulai mengajar selama 10 tahun. Dia membuat kuliah pembukaan berjudul Homeros dan Filologi Klasik gitu ya. Di sini dia mengajar filologi Yunani, dan saat ini pula Nietzsche memutuskan untuk menjadi warga negara Swiss. Nah, ini juga ciri dari keterputusan lainnya. Dia orang Jerman, Nietzsche, tetapi orang yang sangat tidak suka dengan Jerman. Dia akan banyak mengolok-olok Jerman. Deutschland über alles begitu ya. Itu bagi dia adalah ya kebodohan begitu ya. Maka dia juga menolak ya jati dirinya sebagai orang Jerman ini, dan dia memilih menjadi orang Swiss. Ya, jadi saya berusaha menunjukkan ya beberapa katakan formasi serius, tapi juga peristiwa-peristiwa di mana dia terputus-putus begitu dalam hidupnya itu. Tidak pernah bisa konstan. Di sini dia mulai berkenal dengan Jacob Burckhardt, seorang ahli kebudayaan Yunani, dengan Franz Overbeck, seorang spesialis Kristianisme purba. Ya, jadi Nietzsche lumayan banyak informasi ya mengenai teologi, mengenai Kristianisme purba. Tentu posisi-posisinya kita boleh tidak setuju ya, karena sekali lagi itu adalah tafsir Nietzsche. Tetapi toh kita perlu memahami dari mana dia memahami misalnya soal Yesus Kristus yang dia bedakan itu. Karena kalau kita tidak membedakan, nanti Anda bisa jatuh seperti buku ini begitu ya, yang dengan karena begitu menggebu-gebu membela Tuhan, lalu membuat buku berjudul Nietzsche Sudah Mati. Jadi buku karangan Ahmad Santoso ini sangat menggebu-gebu membela Tuhan. Jadi, saya pikir Tuhan tidak perlu kita bela ya, Tuhan bisa membela dirinya sendiri dengan lebih baik. Tapi dia begitu membela Nietzsche, begitu membela Tuhan, jadi menyalahkan Nietzsche, maka dia bikin buku Nietzsche Sudah Mati. Ini diterbitkan Canisius. Waktu mau diterbitkan, orang Canisius memberikan manuskripnya pada saya, minta tolong apakah layak diterbitkan. Saya bilang, wah mas, kok isinya ngawur mas gitu. Ini tidak layak terbit begitu mas. Ya kecuali kalau saya sertai catatan-catatan begitu ya untuk buku ini gitu. Lalu Canisius setuju begitu ya, maka lalu saya buat catatan sekitar 60 halaman gitu ya. Untuk memberikan catatan serius ya bahwa
semua yang Anda baca di bagian awal ini salah semua begitu. Karena karena dia tidak ngerti ya bahwa Nietzsche membedakan ya soal Yesus Kristus ya. Nietzsche itu orang yang subtil, dia filolog ya. Dia tajam ya dengan bahasa, dia hati-hati dengan bahasa. Maka apa yang dia tulis itu sangat terpilih ya, dan maksudnya itu bisa kita ketahui. Nah, dia ini ya mungkin karena terburu-buru itu ya, begitu bernafsunya membela Tuhan, maka lalu ya dia, tapi ya dia serius begitu ya, serius membaca Nietzsche, serius, bacaannya banyak. Dan kalau Anda membaca ini tanpa membaca catatan saya, Anda juga bisa percaya ya semua yang dikatakan di sini begitu. Tapi begitu nanti Anda baca catatan akhirnya, lalu loh keliru semua begitu. Itu susahnya membaca Nietzsche. Multitafsir, labirin, aforisme, penulis yang teliti ya, dan kita harus hati-hati. Paling tidak jangan terlalu cepat afirmatif ya, bahwa Nietzsche begini, Nietzsche begitu ya. Karena gaya Nietzsche sendiri nggak begitu gitu ya. Gayanya menulis sendiri itu lebih bertanya, lebih memberikan sugesti ya, lebih menawarkan, lebih mengajak berpikir begitu ya, dan tidak memberikan jawaban pasti. Nietzsche akan mengalami hidup universiter selama 10 tahun, mengajar, menulis buku ya, berhubungan dengan Wagner. Beberapa tulisannya misalnya drama musikal Yunani, Sokrates Tragedi, Visi Dionisia ke atas dunia ya, Dionysios Lahirnya Tragedi, buku yang sangat kontroversial karena dia memberi jadi ini adalah filologi. Nietzsche sebagai profesor muda menulis analisis mengenai bagaimana tragedi muncul, dan dia mengatakan itu adalah dari kultus Dionysos ya. Ini tentu adalah sebuah tesis yang sangat problematis ya, karena bagi para filolog lainnya ya, omongannya Nietzsche ini lebih filosofis daripada filologis, terlalu intuitif ya. Kalau Anda filolog ya, Anda kan harus bekerja dengan teks ya, dan harus hati-hati dengan sejarah, dengan arkeologi segala macamnya, dan tidak boleh terlalu berteori. Nah, Nietzsche kebalikannya. Nietzsche itu memang bakatnya mungkin sejak awal adalah filsuf ya, maka ketika dia menulis teks filologis pun intuisinya terlalu tinggi, terlalu besar, sehingga nanti memang tulisan ini akan menjadi langsung kata perpisahan dengan filologi karena dia akan dikritik oleh masyarakat filologi. Dikatakan bahwa ini ngawur, tulisannya begini begitu. Dan saya kira sejak saat itu Nietzsche sadar bahwa panggilannya bukan filologi, panggilannya adalah filsafat. Ada satu penulis besar, Ulrich von Wilamowitz Moellendorff, yang lebih muda dari Nietzsche tapi lebih brilian, lebih pandai, yang akan menghabisi teksnya Nietzsche ini. Saya pernah, waktu di Paris, saya kuliah filsafat Yunani, saya punya teman yang sedang bikin disertasi tentang sastra Yunani begitu ya, dan dia mengerjakan tentang tragedi begitu. Lalu saya ungkapkan tesisnya Nietzsche begitu ya, bahwa tragedi itu kemungkinan lahirnya dari Dionysos, kultus pada dewa kambing itu ya, yang orang mengorbankan kambing untuk memuja Dionysos. Lalu dia marah-marah begitu. Nietzsche jangan disebut gitu ya, itu filsuf gitu. Omongan filsuf nggak bisa dipercaya begitu. Jadi dia pengennya kalau ngomong tragedi itu ya dengan fakta begitu ya, dengan teks ya, dengan arkeologi ya, jangan menduga-duga, jangan berteori ya, jangan berhipotesis. Itu kan filsuf seperti itu. Jadi sampai sekarang pun orang-orang dari sastra klasik Yunani, apalagi dari filologi ya, kalau membaca Nietzsche memang mereka tersulut ya. Tulisan-tulisan lain yang jadi Nietzsche menerbitkan banyak buku ya. Saya sebutkan saja di sini misalnya tentang pertimbangan-pertimbangan tidak aktual, David Strauss, orang beriman dan penulis, kegunaan kerugian sejarah, Schopenhauer sang pendidik ya, Richard Wagner di Beirut ya, tentang masa depan sekolah kita, filsafat zaman tragis Yunani, kebenaran dan kebohongan dalam makna ekstramoral ya. Jadi dia menulis banyak ya, di luar apa-apa yang sering kita dengar, genealogi moral, Zarathustra, apalagi Twilight of Idols ya. Jadi dia menulis banyak sekali. Ini saya tunjukkan foto dari adiknya Nietzsche ya, Elisabeth Forster Nietzsche.
Tulisan lain yang terkenal itu adalah Human to Human, ya, manusiawi terlalu manusiawi. Menslichtes also Menschlichtes, ya, manusiawi terlalu manusiawi. Assorted Opinions and Maxims, kemudian the aphoristic style was suited to many of the ideas and thoughts in the book, ya. Jadi style tulisan Nietzsche adalah aforisme sebagaimana saya katakan tadi, dan ini berkaitan dengan it was also likely due to Nietzsche decline in health. Jadi ketika dia sakit, ya, Anda pusing, ya, nggak bisa lihat matahari, Anda harus tidur begitu, ya. Bagaimana mungkin Anda bekerja di perpustakaan, mencari rujukan, begitu, ya, meneliti? Tidak mungkin, ya. Nah, jadi Anda hanya bekerja ketika Anda sehat, ya, ketika badan enak, begitu, ya. Lalu ada ide, ya sudah langsung tulis. Kalau dibuat pergi ke perpustakaan, nanti keburu sakit lagi, karena dengan serangan-serangan yang mendadak begitu, mau tidak mau mengakalinya, ya. Lalu Nietzsche mempunyai banyak potongan-potongan kertas, ya. Dia kemana-mana membawa potongan kertas, ya. Zaman itu kan belum ada tablet, ya, belum ada HP untuk nyatet, ya. Jadi semua potongan kertas. Maka dia sambil jalan, kalau lagi enak begitu, ya, dia ada ide apa, dia tulis, ya. Dan nanti, ya, potongan-potongan kertas itu yang akan dia susun menjadi bahan untuk buku. Jadi demi kesehatannya, seperti yang saya katakan tadi, Nietzsche harus mencari iklim yang ramah, ya, ke utara, ke selatan, ya, supaya dia merasa nyaman. Tulisan Nietzsche akan menunjukkan kecenderungannya yang bersifat fragmentaris, terpisah-pisah, dan bukan lagi sebuah traktat yang sistematik. Pemikiran Nietzsche adalah pemikiran yang sambil berjalan. Maaf, ini Anda mau berdoa dulu? Stop berdoa. Baik, kita teruskan lagi. Jadi sedikit akan saya tunjukkan karya-karya Nietzsche, ya. Jadi yang semakin fragmentaris, terpisah-pisah, dan tidak sistematik, gitu, ya. Kehidupan pengembara, jauh dari bibliotek universitas, sakit yang datang pergi tanpa bisa diramal, itu membuat Nietzsche terpaksa menulis sambil berjalan, ya. Jadi karena kondisi kesehatannya seperti itu, pengalaman personal seperti itu, dia harus menulis sambil berjalan, seorang pengembara. Dan Nietzsche juga memang mengidealkan, ya, pengembara. Beberapa tulisannya yang lain adalah Fajar, Morgenrothe. Lalu ini buku yang banyak saya pakai untuk membuat gaya filsafat Nietzsche, ya, Fröhlich Wissenschaft, pengetahuan yang mengasyikkan, di mana Nietzsche mulai berubah style. Kalau semula dia suka gaya militeristik Wagner, lalu dia akan berubah lebih ke gaya Provençal, gaya troubadour, gaya seni, musik, Carmen, ya, yang opera tapi lebih nyeleneh, lebih enteng, lebih ringan, begitu, ya, musiknya. Kalau Anda pernah dengar CD-CD-nya Sinten-Remen, ya, Orkes Sinten-Remen, nah itulah gaya Provençal, ya, gaya troubadour, gaya yang nyeleneh, gitu, ya. Lagu-lagu serius dibuat jadi jadi desa, jadi ketawa, begitu, ya. Tapi serius, ya, mereka juga tetap pemusik-pemusik serius, ya. Kemudian tentu saja di buku, kenapa saya menggunakan buku itu, Gaya Sienza, karena di buku inilah tema-tema terpenting Nietzschean seperti Zarathustra, kematian Tuhan, Übermensch, Will to Power, kekembalian yang sama secara abadi sudah mulai dieksplorasi. Oke, terus kemudian bukunya yang terkenal lainnya adalah Zarathustra, Also sprach Zarathustra, ein Buch für alle und keinen. Das spoke Zarathustra, a book for all and nobody. Jadi sebuah buku untuk semua, tapi juga bukan untuk siapapun, gitu, ya. Puisi, salah satu buku yang sulit, ya, dalam 5 buku kalau tidak salah, puisi, di mana Nietzsche membayangkan dirinya sebagai Zarathustra yang memberikan warta mengenai era baru, ya, di mana tidak ada Tuhan, ya. Kadang-kadang ini juga disalahpahami seolah-olah Nietzsche adalah pemuja Zoroaster. Ya, ini juga tidak ada hubungannya dengan Zoroaster, begitu, ya. Nietzsche bukanlah pemuja Zoroaster, begitu, ya. Ya, dia pakai aja nama, begitu, ya, Zoroaster, karena kalau tidak salah Zoroaster ini kan nabi tanda kutip, gitu, ya, dari Persia yang mulai
berbicara mengenai semacam asal-usul dunia, lalu mulai berbicara mengenai pertarungan kebaikan melawan kejahatan. Ya. Orang pertama yang mengawali dalam peradaban kita seolah-olah ada pertarungan metafisis antara kebaikan dan kejahatan. Ya. Dan kita tahu Nietzsche posisinya seperti buku yang dia tulis, posisinya adalah beyond good and evil. Ya. Posisi moral Nietzsche adalah sebuah moral yang beyond, ya, beyond good and evil. Artinya melampaui kebaikan dan kejahatan, melampaui sebagaimana apa yang dalam moral sehari-hari bagi kita, ya, itu menjadi struktur hidup manusia, yaitu kebaikan dan kejahatan, kebaikan dan keburukan. Dan Nietzsche akan melampaui ini.